warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balance People, kembali lagi di program Laboratorium Akuntansi dan Keuangan Ikopin. Halo Akuntansi. Sebelumnya, kenalin nama saya Rosita Adelia yang akan nemenin kalian belajar dan sharing tentang akuntansi. Sebelum kita lanjut Balance People, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa follow sosial media kita di atas ya, Balance People. Nah, Balance People, di pertemuan ini kita bakalan membahas tentang piutang. Apa sih yang dimaksud piutang? Piutang adalah klaim yang dimiliki atas pelanggan atau pihak lain untuk uang, barang, atau jasa dan timbul biasanya karena adanya transaksi penjualan barang dan jasa. Namun, bagi entitas perbankan mendefinisikan bahwa piutang adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, biasanya diakui sebagai piutang pembiayaan atau pinjaman yang diberikan. Piutang juga diklasifikasikan menjadi dua. Apa sih Balance People? Yang pertama ada piutang jangka panjang dan yang kedua ada piutang jangka pendek. Piutang jangka pendek adalah piutang yang akan tertagihnya dalam kurun waktu 1 tahun atau disebut siklus operasional normal. Sedangkan piutang jangka panjang akan tertagihnya lebih dari 1 tahun. Lalu Balance People, dalam format laporan penyajian keuangan, aset terbagi menjadi dua. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan kategori piutang jangka pendek, sedangkan aset tidak lancar memasuki kategori piutang jangka panjang. Selanjutnya ada trade receivable, adalah istilah piutang yang diakui akibat penjualan barang atau jasa, sedangkan piutang lainnya bisa muncul dari transaksi lainnya seperti pinjaman ke karyawan, piutang dividen, piutang saham, dan transaksi lainnya. Nah, Balance People, dalam piutang juga ada pengakuan awal piutang usahanya dan terpengaruh oleh potongan harganya. Terbagi menjadi dua. Apa sih? Pertama, ada trade diskon. Saat penjualan barang atau jasanya, volumenya tuh besar. Sedangkan kalau cash diskon itu akan terpengaruh karena kita melunasi suatu penjualan barang atau jasa yang kurang dari jatuh temponya. Lalu di sini juga ada penurunan nilai piutang menurut PSAK nomor 55 tahun 2013. Apa sih? Itu tuh menjelaskan bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya jika terdapat bukti objektif jika perusahaan tersebut mengalami kerugian atau pailit. Lalu, penurunan nilai piutang individual bisa terjadi karena pelanggan tidak mampu membayarnya atau melunasi hutangnya, maka akan ada penurunan nilai piutang tersebut. Nah, Balance People, apa sih penyebab penurunan nilai piutang kolektif? Terjadi karena entitas memiliki jumlah pelanggan yang sangat banyak dan piutang per pelanggannya jumlahnya itu kecil. Dan tapi harus mendapatkan objektif yang sah seperti surat dari pengadilan bahwa perusahaan tersebut mengalami aset keuangan yang rusak, jadi tidak mampu membayar piutangnya. Lalu ada penghentian pengakuan piutang menurut PSAK nomor 55 tahun 2013. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika hak kontraktual atau arus kas berasal dari aset keuangan berakhir dan mengalihkan aset keuangan tersebut memenuhi kriteria pengakuan piutang tersebut. Lalu ada pengakuan piutang yang akan terjadi jika entitas mengalami hak tersebut kepada entitas lainnya. Lalu, piutang juga bisa dialihkan kepada pihak lain seperti bank atau pihak ketiga lainnya. Dan biasanya pihak bank akan memberikan jaminan atau syarat berupa tanah, bangunan, ataupun sertifikat-sertifikat berharga lainnya, Balance People. Selanjutnya, ada penjualan piutang tanpa garansi. Ketika membeli piutang, pembeli mengasumsikan bahwa risiko piutang tidak tertagih telah memiliki atau berpindah kepada pembeli piutang. Jadi, entitas anjak piutang akan menagih biaya pendanaan dan menahan sebagian dananya atau yang disebut retain bila ada piutang tersebut yang macet. Lalu, saat kita membeli piutang, si pihak yang pembeli akan menagih secara langsung kepada pelanggan. Pihak yang menjual tidak ada kaitannya lagi dengan penagihan piutang tersebut. Lalu, piutang dengan suku bunga di luar suku bunga pasar, entitas harus menyesuaikan nilai piutang pada pengakuan awalnya sesuai suku bunga pasar. Hal ini dilakukan agar piutang dapat diakui pada nilai wajar.
Nah, itu dia balance people untuk materi yang disampaikan di video ini. Sampai ketemu di part 2 untuk membahas contoh soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.